Trisakti School of Insurance mencetak profesional siap kerja di bidang asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-ibu. Senang sekali hari ini saya bisa membersama Ibu-ibu dalam sebuah kajian yang berjudul Ibu Tenang Keluarga Tangguh atau Investasi Perlindungan Masa Depan. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dian Sartika Sari. Saya adalah seorang psikolog dan hari ini saya akan membersama Ibu-ibu untuk membangun literasi bersama terkait seperti apa sih pentingnya investasi perlindungan masa depan untuk keluarga. Oke, tentunya saya yakin bahwa kita semua, mungkin juga suami, atau mungkin yang single parent kita gitu ya, keluarga adalah sebagai prioritas utama. Jadi kita kerja itu pasti adalah untuk keluarga. Single parent apalagi, pasti kita kerja untuk keluarga. Kita sebagai istri yang mendampingi suami, juga suami bekerja adalah untuk keluarga. Jungkir balik gitu ya, kaki di kepala, kepala di kaki, semua adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan agar keluarga mendapatkan yang terbaik. Tentunya itu yang kita harapkan. Kita juga ingin agar kita bisa membersamai anak-anak kita melangkah satu demi satu tangga gitu ya, hingga mereka meraih step kesuksesan atau hingga mereka beranjak dewasa. Hanya saja kemudian tidak semua orang bisa memiliki keadaan yang sama. Ada sebagian orang yang harus tidak bisa membersamai anaknya karena sebuah resiko keadaan. Ini contoh terkait Vino begitu ya. Vino adalah salah satu anak di Kalimantan Timur yang kemudian menjadi sebatang kara setelah orang tuanya meninggal karena COVID-19 gitu ya. Saya yakin orang tua Vino juga ingin membersamai Vino, tapi karena sebuah keadaan resiko akhirnya terpaksa tidak bisa membersamai Vino. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya resiko itu bisa datang pada siapa saja, ya, dengan kondisi ekonomi seperti apapun, pendidikan tinggi atau rendah, muda, tua, pria, wanita, semua resiko bisa hadir begitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi ketika kita mengalami seperti yang terjadi pada Vino? Terbayang tidak apa yang terjadi pada anak kita ketika hal itu terjadi pada anak kita? Ketika Vino itu adalah anak kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang akan terjadi ya? Tentunya pada saat itu tidak terbayang ya seperti apa keadaannya. Pasti dalam fase-fase sedih, frustasi, mungkin juga keluarga sekitar juga bingung, mungkin juga unexpected sehingga tabungan menjadi terkuras, finansial terganggu, bahkan mungkin keadaan bangkrut yang mungkin saja terjadi. Nah, penerima dampak dari resiko ini tentunya tidak hanya kita sebagai orang yang mendapatkan resikonya atau mendapatkan keadaannya, tapi juga keluarga kita, orang-orang di sekitarnya ya, suami, istri, maupun anak-anak kita. Ini adalah penerima dampak yang mungkin justru bisa dikatakan terbesar ya. Sehingga penting bagi kita untuk sedia payung sebelum hujan. Ya, jadi agar ketika hujan terjadi itu kita tidak 100% kena hujannya. Hujan tetap kejadian, tapi kita tidak 100% mendapatkan dampaknya. Hujanan tapi tidak sebesar ketika kita tidak menggunakan payung. Maka perlu kita sedia payung sebelum hujan. Saya analogikan dalam sebuah kehidupan itu seperti orang mengendarai motor, kita butuh prepare. Prepare apa? Prepare bensinnya, prepare keadaan motornya, prepare butuh G-map atau tidak, prepare menggunakan helm, prepare membawa jas hujan gitu ya. Nah, ini adalah seluruhnya adalah proteksi gitu. Proteksi yang kita gunakan agar kita siap dalam mengendarai kehidupan. Nah, itu yang kita butuhkan ternyata untuk keluarga kita, yakni adalah proteksi. Jadi ketika kita analoginya ketika kita membersamai anak kita tidak hanya sekedar menaiki tangga, tapi kita juga mengajaknya untuk naik lift gitu ya. Kenapa maksudnya? Jadi kalau kita hanya naik tangga, otomatis anak ini ketika nanti saat menaiki tangga bersama kita dan kita mendapatkan resiko, maka kita tidak lagi bisa mendampingi anak kita menaiki tangga dan mungkin dia akan tertatih untuk menaiki tangga karena tidak ada yang menuntunnya. Bandingkan dengan ketika kita mengajak anak kita naik lift, kita tekan tombol 3, maka seandainya dalam perjalanan naik lantai 3 itu terjadi resiko pada diri kita, anak tetap akan sampai di lantai 3. Nah, itulah yang dibutuhkan sebagai analoginya. Ya, kita sangat butuh proteksi yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga melindungi keluarga. Nah, perlindungan menyeluruh ini akan menjamin berbagai hal termasuk kesehatan, finansial, memastikan pendidikan anak tetap berjalan sehingga keluarga menjadi terlindungi. Hal ini sejalan juga dengan teorinya Budi yang mengatakan bahwa keluarga itu tidak ideal untuk berinvestasi besar tanpa sebuah proteksi. Jadi protect first dan grow gitu ya. Proteksi dapat mengurangi resiko kehancuran finansial. Ini juga diperkuat oleh Ramsey yang dia mengatakan bahwa protect first then grow. Jadi asuransi ini ditempatkan sebagai proteksi yang dasar sebelum adanya investasi agresif yang lain. Kita perlu memberikan 10-15% penghasilan untuk investasi jangka panjang, tapi jangan lupa bagian di dalamnya juga ada fondasi insurance tadi, proteksi dasar. Nah,
Maka kita perlu alokasikan ya minimal 10% dari pendapatan sebagai proteksi atau asuransi. Ini di luar dari jaminan kesehatan atau tabungan pensiun yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini menjadi hal yang cukup penting untuk kita sadari bahwa hal ini adalah hal yang perlu. Kemudian kita analogikan misalnya atau kita simulasikan misal penghasilan UMR Jakarta 5 juta, maka setidaknya 500.000 itu perlu dialokasikan sebagai investasi proteksi. Ya, nah 500.000 itu nanti bisa dimasukkan ke dalam insuransi jiwa, kesehatan, atau mungkin keduanya ada juga yang jiwa dan kesehatan, pendidikan, kendaraan, rumah. Mungkin seandainya 500.000 ini premi yang tidak cukup untuk mengcover semuanya, kita bisa alokasikan pada prioritas utama kita. Misalnya contohnya kesehatan sudah ada dari pemerintah dan kita merasa itu cukup gitu ya. Nah, maka kita bisa insuransikan mungkin di jiwa atau pendidikan, atau barangkali ada pendidikan yang sekaligus juga memberikan santunan jiwa gitu ya, sehingga ketika kita mengalami resiko, maka penerima manfaatnya adalah anak kita sebagai santunannya, dan kemudian anak juga bisa tetap sekolah. Nah, ini bisa kita menjadi alternatif. Artinya kita betul-betul butuh tahu atau butuh paham terkait dengan premi-premi yang akan kita ikuti sesuai dengan budget alokasi kita, gitu ya. Nah, ini perbedaan yang sering orang salah kaprah. Apa bedanya tabungan dengan asuransi ya? Kalau tabungan ini atau tabungan misalnya contoh tabungan pendidikan ya dan asuransi pendidikan kita bandingkan. Kalau tabungan pendidikan itu otomatis kita bisa mengambilnya 3 tahun misalnya di saat anak mau masuk SD, 6 tahun kemudian di saat anak masuk SMP begitu ya. Jadi kita bisa ambil sewaktu-waktu gitu kalau tabungan. Tapi jumlahnya cenderung tidak berubah apalagi jika terjadi resiko. Tapi kalau asuransi, mungkin kita nggak akan bisa ngambil dari 3 tahun, 6 tahun, sudah ada eh, kurun waktunya, premi harus dibayarkan berapa tahun. Tapi dia bisa memberikan uang yang lebih ketika terjadi resiko. Dan ada beberapa insuran juga yang tidak uangnya tidak hilang. Jadi misalnya tidak terjadi resiko, tetap anak akan menerima manfaat sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Jadi hitungannya sebetulnya sama dengan tabungan. Hanya kalau tabungan ini bisa diambil sewaktu-waktu, kalau insulin ini tidak dan dia mengcover resiko. Jadi kita mengasuransikan resiko kita atau kita menabung resiko atau menabung kemungkinan resiko itu agar ketika resiko terjadi ada yang didapatkan oleh keluarga kita. Ya, ini saya berikan gambaran perbedaan antara tabungan dan asuransi. Misalnya bayi ya, kita menabung 5 dari anak kita bayi gitu ya, kita memberikan tabungan ke anak kita sebagai tabungan pendidikan 500.000 per bulan. Begitu juga dengan asuransi. Perbandingannya ketika anak usia 6 tahun dan terjadi resiko pada orang tua, maka yang akan terjadi adalah anak akan mendapatkan 36 juta. Dari 500.000 kali 12 kali 6 ya, sekitar 36 juta ya tabungannya. Tapi tidak ada yang lain ya, sudah 36 juta. Itu sampai dia dewasa ya. Sedangkan ketika misalnya kita mengasuransikan dengan jumlah yang sama, otomatis akan ada uang santunan yang diberikan karena resiko terjadi. Dan pada usia 17 tahun akan dijaminkan anak akan mendapatkan pembiayaan kuliah dan juga uang saku. Nah, inilah yang menjadi perbedaan. Artinya ketika tabungan dia tidak bisa mengcover ketika terjadi resiko dan jumlahnya cenderung sama. Sedangkan ketika insurans meskipun dia tidak bisa diambil dalam kurun waktu tertentu, tapi dia bisa memberikan eh, keuntungan ketika terjadi resiko atau memberikan jaga-jaga gitu ya ketika terjadi resiko. Artinya anak tetap bisa sekolah meskipun kita tidak bisa membersamai secara fisik karena terjadi resiko. Ini contohnya ya. Biasanya anak kan 22 tahun ya, ini saya gariskan di usia tertentu. Nah, ini yang contohnya. Nah, ini salah satu contoh dari nasabah yang kemudian bisa mengklaimkan. Jadi tidak semua asuransi itu bodong begitu ya. Ada juga beberapa insuransi yang memang bisa diklaim gitu atau memang memberikan yang sebenarnya. Nah, maka yang butuh diperhatikan dari kita adalah kita betul-betul memilih asuransi yang baik dengan tips seperti ini. Pertama, pilih asuransi dengan reputasi yang baik. Kedua, jangan lupa pilih agen yang dapat dipercaya, bukan hanya sekedar dekat atau nggak enak kalau kita nggak join, tapi memang betul-betul kita percaya bahwa orang ini cukup amanah dan bukan hanya sekedar coba-coba menjadi agen. Nah, tips dari saya terakhir adalah kita bisa juga menggunakan trik ini, yaitu adalah meski pasif kita bisa menjadi agen di sana walaupun pasif gitu ya, agar kita bisa masuk grup tim kecil mereka dan kita bisa kenal leader-leader di atasnya sehingga kita bisa mengklaim dengan lebih mudah nanti ketika misalnya agennya withdraw, atau kita bisa waspada ketika insurans ini misalnya mengalami bau-bau yang tidak enak masa depan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.